Berkata beliau Sayyidina Wahab bin Munabbih, sebagaimana terkutip di kitab Taurat Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam, barang siapa yang menginginkan malaikat senantiasa mendatangi berziarah kepadanya, maka jadilah orang yang warok. Orangnya namanya wari, sifatnya warok. Ziaratul malaikah itu ibarat dekatnya seorang hamba tersebut kepada Allah dan mulianya hamba itu di sisi Allah. Sebagaimana dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallah wa yatadarasuna fil Qur'an nazalat alaihimul sakinah wa hafathumul malaikah. Syaraf, kemuliaan buat seseorang ketika mereka kumpul zikir dan ngaji, mereka itu dikelilingi oleh para malaikat. Nah, ini juga ada sifat pada seseorang yang menjadi sebab malaikat senantiasa mengelilinginya, zair, menziarahi dia. Apa itu sifat warok? Warok itu sifat berhati-hatinya seseorang untuk tidak makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu, kalau kita kepingin mendapat kemuliaan dengan senantiasa didatangin malaikat. Dalam riwayat yang lain, syarafnya malaikat kalau datang kepada manusia itu qabulud du'a atau ijabatud du'a. Orang kalau didatengin malaikat itu insya Allah doanya mustajab. Makanya orang yang warik itu orang yang doanya diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, atib mat'amak tastajib du'ak. Ya. Perbaiki makananmu, niscaya akan mustajab doamu. Makanya kita ini kenapa datang ke ulama, datang ke orang soleh minta doa, karena kita tahu dia warik, punya sifat warok, doanya mustajab. Ya. Kita yang kecampuran syubhat, bahkan mungkin kecampuran yang haram, gimana mau diijabai? Fa anna yustajab lah. Wa mat'amuhu haram, wa ma'kaluhu, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab lah. Tapi kalau orang itu warik, zairi, malaikat sering datang ke dia, bermakna mustajab doa. Ya. Kemudian yang kedua, man arada an yaskun fi buhbuhatil jannah, barang siapa yang ingin tinggal fi wasatil jannah. Buhbuha itu wasat. Dalam riwayat yang lain, buhbuha ay fi khiyaril jannah, di tempat yang paling enak di surga. Ya. Falyakun dzakirallah bil laili wan nahar, maka senantiasalah menjadi orang yang selalu ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di siang maupun malam hari. Kita tahu tentang kemuliaan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadithul Isra, Nabi SAW setelah menjumpai seluruh para anbiya di langit yang ke-1 sampai ke-7, kemudian sampai di tahta dhilli arshillah, di bawah daripada naungan arsy-Nya Allah, ada sekelompok manusia yang mereka bukan nabi, bukan malaikat, tapi punya kedudukan yang tinggi. Tanya Rasulullah kepada malaikat, siapa mereka? Di antaranya huwallazi huwa ummatuk lisanuhu radbun min dzikrillah, lisannya basah senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kalau ingin untuk tinggal di tempat yang paling istimewa di surga, maka banyaklah orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi di akhirat, di surga, di dunia pun orang yang ahli zikir itu nikmat hidupnya. Ya. Apa dalilnya? Yang paling kuat yang menunjukkan paling nikmatnya orang yang ahli zikir, yaitu ayat, ada hadis qudsi, ana jalisu
man dzakarani. Ana jalisu man dzakarani. Aku adalah teman duduk orang yang senantiasa berzikir kepadaku. Ya. Orang kalau banyak zikir itu kayak jalisullah. Jalis itu apa? Teman duduk. Teman duduk itu kayak teman ngobrol inti gitu loh. Masa ada anak jalisu aja. Inti kalau di pondok pesantren suka majelis sama siapa? Inti kalau di pesantren suka majelis sama siapa? Mungkin sama Muhammad majelis. Terus inti ketika ditanya nanti, inti tarif Muhammad, kif ada jalis ya. Sohib tempat duduk. Selalu sama ana duduknya jalis ya. Jalis itu seperti itu, teman duduk ana. Nah, katanya Allah, ana jalisu. Jalisu man? Jalisu man dzakarani. Ya. Makanya orang yang banyak zikir itu yash'ur bi mujalasatullah. Karena Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar ketika ngirim surat kepada saudaranya di Hadramut di Kuwait, kalau orang yang ngirim surat kan minal fakir ilallah. Ya. Kalau anda nulisnya kalau surat mesti min abdillahi dzalil Jamal bin Thaha Ba'aqil. Ya. Ente tulis apa lagi? Minal fakir ilallah. Kalau Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar ketika ngirim surat ke saudaranya apa? Min jalisillah Muhammad bin Ahmad al-Muhdar. Ya, min jalisillah. Kif ada tabajjuh ada. Kan orang bingung jawab, kif inti min jalisillah? Lah ana daim adzkurullah. Fa ana jalisullah. Ya. Di dunia aja mereka sudah kayak gitu, apalagi nanti di surga. Fi wasatil jannah. Siapa itu orang yang ahli zikir? Bil laili wan nahar. Dan tidak gampang orang banyak zikir itu tidak gampang. Karena zikir itu perlu hati yang bersih, perlu qalb yang ada ta'alluq sama Allah. Yang ahli zikir kepada Allah itu ulama. Ada sampai ada namanya satu ulama namanya Syekh Yaqut Al-Arsy. Dipanggil Al-Arsy dan qalbu mu'allaqun bil arsy. Dan la yatruku dzikir. Saya seumur hidup ini lihat orang yang ahli zikir. Karena lihat banyak orang ahli zikir tidak seperti Habib Zain bin Smith. Habib Zain bin Smith itu hampir tidak pernah lepas mulutnya dari zikir. Duduk itu mesti zikir. Tasbih itu tidak pernah lepas. Masya Allah. Lisan radbun lidzikrillah. Macam-macam kelebihan orang. Ada yang berzikir itu hebat sudah. Kalau tidak menikmati nggak mungkin bisa seperti itu. Ya. Ada wa zikrullah. Wa zikrullah itu dawa, wa zikrul makhluk da. Ya, kalau ngerasani orang itu penyakit. Kata Imam Haddad mengatakan wa zikrullah lazimhu wa wadhibhu ala marri zamani ma'al huduril ajma'i wa huwa al-ghidha wa huwa dawa wa huwa al-ghidha likulli qalbin muhtadi wa huwa dawa likulli qalbin muja'i fi 'ainiyah hadha. Wa zikrullah lazimhu wa wadhibhu ala marri zamani ma'al huduril ajma'i. Zikir itu terus ya, di selama umurmu mulai kecil sampai tua zikir yang banyak ya. Kenapa? Karena zikir itu wahwal ghidha, makanan likulli qalbin muhtadi, buat orang yang hatinya Masya Allah, hatinya ta'aluk sama Allah, ini sudah jadi makanan. Ghidha liqalbin muhtadi wahwa dawa likulli qalbin muja'i. Kalau orang yang hatinya kotor kayak kita orang, nah ini dawa. Zikiran itu ngikis penyakit, ngikis kotoran ya. Kita kalau zikiran langsung ngangop. Kalau ngomongin orang Masya Allah, habis kopi 3 gelas masih kuat, tapi kalau begitu zikir adalah negara puasa. Kemudian waman arada an yadkhulul jannah bighairi hisab, siapa yang ingin masuk surga enggak pakai hisab, falyatub ilallahi taubatan nasuha, maka taubatlah kepada Allah taubat yang nasuha. Bukan orang yang masuk surga enggak pakai hisab itu orang yang enggak punya dosa, enggak, tapi yang taubat. Atau min syarafit taubah. Ya, dalam permulaan kitab ini kalau tidak thulathiyah atau rubaiyah disebutin. Ya, kalau ana tidak takut ngelangkahi Allah, akan mengatakan bahwa 5 orang ini adalah penghuni surga. Siapa? Taib minadz dzam, di antaranya orang yang sudah tobat
Orang yang taubat itu kedudukannya tinggi, asal taubatnya nasuha. Apa taubat nasuha? Taubat nasuha yang kita tahu, yaitu taubatnya seseorang yang dilengkapi 3 syaratnya. Pertama al-iqla', dilepaskan maksiat itu. Kemudian nadam, kemudian nyesel atas perbuatannya. Yang ketiga wal azam an la ya'ud alaihi abada, janji untuk nggak kembali lagi ke kemaksiatan itu untuk selama-lamanya. Itu taubat dan nasuha. Taubat itu orang yang dulunya mungkin berlimang kemaksiatan, dosa dan lain-lain, kemudian kembali ke jalan Allah. Ya, itu lebih baik daripada orang yang ahli taat kemudian jadi bejat. Hanya kita nggak tahu. Ya. Ada kisah taubatnya aulia wasallam. Kalau bab taubat itu paling enak ngambil hikmah dari Sayyidina Umar. Kalau mau ngomong masalah taubat, itu contohnya yang paling real di depan kita itu Sayyidina Umar. Kenapa? Kif syirik billah, syirik, dulunya syirik. Wa qatal binta, yang ngubur hidup anaknya. Wa kan yas'an yaktul Rasulullah, sudah kurang sedikit membunuh Nabi. Sayyidina Umar itu top sudah. Ya. Semuanya maksiat dilakukan itu. Membunuh Rasulullah yang membunuh. Tapi ketika terus taubat, masuk Islam, dapat hidayah, terus taubat di jalan Allah yang benar. Katanya ulama, yang dikubur di samping Rasulullah adalah seseorang yang dulu pernah ingin untuk membunuh Rasulullah. Ya Pak, jadi kalau umpama dosa itu menjadikan sebab ketika dia nggak taubat, orang itu hirman dari rahmatnya Allah, dari qurub minar Rasulullah, nggak mungkin bisa jasadnya Umar bin Khattab ada di sebelahnya Nabi Muhammad. Maaf, Rasulullah nggak pagi ngasih izin, nggak mungkin. Ya. Al-Imam Al-Qastolani itu mengatakan ketika ikhtalafal ulama tentang apa afdhalul buq'ah, tempat di dunia ini paling bagus apa? Ikhtalaf. Ada yang bilang Mekah, ada yang bilang Madinah. Ala kulli hal, qaul yang paling kuat pertama Mekah, kedua Madinah. Tapi Al-Imam Al-Qastolani mengatakan bahwa paling afdhal buq'ah ilallah itu adalah buq'ah allati tamassa jilda Rasulullah, yaitu kuburan yang nempel di situ jasadnya Nabi Muhammad. Huwa afdhalul buq'ah alal itlaq, la khilafa fi. Itu di sebelahnya itu ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kifah, ada syaraf, tidak sembarang orang. Maka dari itu, orang kalau sudah taubat itu jangan pernah diusik kemaksiatannya. Allah aja ngampuni kok ente nggak ngampuni. Ente ini urusannya dia juga sama Allah, bukan sama ente. Kita yang nggak tahu kif khawatir mana. Maka itu dikatakan di sini orang yang taubat insya Allah ya, taubatan nasuhah akan masuk surga tanpa hisab. Semoga kita termasuk golongan tawabin. Kemudian yang terakhir, man arada an yakuna ghaniyan falyakun radhiyan bima qasamallahu taala. Kalau mau jadi kaya itu gampang. Apa? Rela dengan apa yang sudah dibagikan sama Allah. Ini paling enak hidupnya orang. Orang hidup itu kalau dia itu rela dengan apa yang Allah bagikan, itu baru nikmat itu. Kalau orang itu nggak rela, kayanya seperti apapun, duit sebanyak apapun, dia miskin. Karena apa? Selalu dihantui dan dalam hatinya ada tekanan. Kenapa kok saya nggak nego? Kenapa? Apalagi ada pengalaman ya, pengalaman. Orang fulus ini kalau bilang rugi, itu nggak rugi, kurang untung. Orang kaya itu kalau bilang anak rugi, harat itu. Dia biasanya untungnya itu 100 juta. Rugi itu artinya untungnya cuma 30 juta. Bayangkan, untung itu mesti gak rela dia. Mesti ngeluh, rugi anak, rugi. Ini kalau orang-orang yang tidak ridho dengan qasam Allah. Tapi kalau orang yang ridho bima qasam Allah, subhanallah. Ya, hatta pas-pasan uangnya, bahkan kadang-kadang kurang. Tapi dia tahu bahwa ini memang Allah yang bagi. Dia tenang, dia nggak pernah gusar, nggak pernah ngeluh kepada siapapun.
Walladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusim lak hasilun ladik. La yakthuru hammuk ma gudir yakun. Ya. Paling enak itu. Kalau orang seperti itu kaya. Makanya al-qanaah kanzun la tafna. Kalau kata Imam Haddad, innal qanaata kanzun laisa bil fani. Ya. Yang namanya pusaka yang enggak akan pernah sirna selama-lamanya adalah qanaah. Qanaah itu apa? Ridho dengan apa yang Allah bagikan. Itu enak hidup kayak gitu itu. Cuman repot. Repotnya kita ini punya ambisi, nafas, semuanya ini yang jadi repot. Bani Adam itu dikasih satu gunung emas kepingin dua. Itu kan sudah sifatnya manusia. Tidak pernah puas. Ya, tapi kalau ketika sudah puas, ya Masya Allah. Dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Mubarak, wa fi riwayat yang lainnya. Ya, ketika ada satu raja ini sumpek. Ya, raja ini sumpek. Padahal ini raja, ini istrinya cantik. Kemudian hartanya banyak, makanannya enak, mau apa aja bisa. Tapi stres. Kenapa? Takut hilang. Orang kalau fulus ini kan takut hilang fulusnya. Suatu saat yang tambah nggak bisa tidur. Tidurnya nggak nikmat, kepikiran. Ada yang bilang nanti ada kemarau, nanti ini. Pikirannya, pikir macam-macam. Akhirnya dia buka jendela, dia lihat di belakangnya kerajaan itu ada pohon, ada satu orang zuhud gitu, bawa tas, kemudian duduk di bawahnya pohon, kemudian buka tasnya, ada rotinya roti kering itu roti murah. Terus kemudian dia ngambil air dari sungai, kemudian dimasukkan roti itu, terus dimakan sedikit-sedikit, habis diminum, kemudian tidur di bawah pohon. Haji. Ini orang nikmat hidupnya. Dilihat itu nikmat. Akhirnya dipanggil pengawalnya. Ya. Dipanggil, di pengawalnya suruh datang. Setelah suruh datang ditanya, ente min, Abdullah bin Mubarak. Ente punya apa kok tak lihat hidup ente ini enak? Punya sawah berapa hektar ente? Punya ruko berapa ente? Punya fulus di bank berapa ente kok hidup ente tenang gitu kayak tidak ada ruwet? Apa jawabannya? Ya. Ma'un wa khubzun wa dhillun tilka ni'matul ajallu. Ya. Yang ana miliki cuman air, roti kering, sama naungan tadi itu apa? Pohon tadi tak pakai tidur. Lah yang mahal itu ini tilka nikmatul ajallu. Itu semua nikmat yang besar dari Allah. Nikmat itu kelihatannya kecil, anggap besar. Qanaah, ridho, jadi gede. Tilka nikmatul ajallu. Khalas. Akhirnya belajar dari situ dia, subhanallah. Ini tidak syukur sama Allah. Kita kebanyakan di antara kita ini nggak tahu. Makanya disuruh kita ini lihat masalah kenikmatan tuh, lihat orang yang di belakang kita, yang di bawah kita, supaya kita tahu kalau kita ini diguyur banyak kenikmatan dari Allah. Karena lihat di WA ini, saudara-saudara kita yang di Timur Tengah ini, makan taab, obat taab, ini semuanya repot semua, payah nyari di sana. Ma'yashkurullah. Kita orang hidupnya tiap hari ruwet aja ngurusi politik, nggak mari-mari. Karena belum ngerasa no, kalau hancur baru. Wallah ya akhi, kita orang diharati, itu yang balul. Ya. Terus hancur negeri itu. Sekarang ada lagi negeri barusan hancur juga, Sri Lanka ini. Ambil hikmah dari situ. Kenapa? Macam-macam analisanya. Ala kulli hal kita nggak mau tahu apa sebabnya. Yang penting itu sudah memang takdir. Yang jelas sekarang ini alhamdulillah berarti kita ini masih dikasih nikmat sama Allah. Ya, ada hadis Nabi SAW yang semirip dengan itu. Man asbaha minkum. Ya, ada hadis yang mengatakan man asbaha minkum aminan fi sirbihi.
wa mu'afan fi jasadihi wa lahu qut yaumihi faka'annahu wa indahu qut yaumihi faka'annahu hizat alaihi dunya bihadzafiriha. Ada hadits au kama qala sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum, barang siapa yang bangun tidur dalam keadaan aminan fi sirbihi, tidak ada suara bom, tidak ada suara berantem, tidak ada suara, aman. Wa mu'afan fi jasadihi, sehat walafiat, tidak sakit, gula tidak naik, semua tidak naik. Wa indahu qut yaumihi, punya buat makan hari itu aja. Tidak usah besok, hari itu aja. Ini punya buat makan hari itu. Ono Indomie telu ae lho. Wis, ambil sego. Katanya Rasulullah, maka orang ini seakan-akan punya dunia dan segala isinya. Nah, alhamdulillah ya akhi. Insya Allah kita makan buat sebulan ada uang. Ini katanya Nabi, indahu qut yaumihi, sudah kayak gitu. Wah, kita orang alhamdulillah bangun tidur sehat walafiat, tidak ada yang sakit. Wah, tidak keluh, tidak dengar suara bom, tidak semuanya. Ya. Hadis ini kayak seakan-akan, oh ini hadis buat warok ini, buat ini semuanya. Begitu di negeri Arab ini hancur, dar hadis ini subhanallah langsung rate nomor 1 hadisnya. Wallah sahwa. Coba dulu kita mengamalkan hadis ini, tidak ngeruweti, ataupun tidak sampai seperti ini, hancur negeri kita. Dulu kita itu kurang nikmat apa? Sudah nikmat. Nah, tambah sekarang tambah hancur semua, tambah tidak nikmat. Maka itu, ya, kalau kita mau kaya, harus rela dengan apa yang Allah bagikan buat kita. Insya Allah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.